kasih untuk waktu dan kesempatan yang saya dapatkan. Perkenalkan, nama saya Alensia Lucaristeva dengan NIM 2201070057. Saya berasal dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video pembelajaran kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama tentang apa itu konstitusi. Konstitusi adalah undang-undang dasar tertulis yang menyusun negara Indonesia. Sejarahnya dimulai pada masa penjajahan Belanda, di mana terdapat beberapa usaha untuk membuat konstitusi. Pada masa kemerdekaan, Konstitusi Republik Indonesia Sementara dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum negara Indonesia. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang mengatur negara dan masyarakat Indonesia. Konstitusi berisi aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Di Indonesia sendiri pernah berlaku 4 macam undang-undang. Yang pertama, pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pada periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, yaitu penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, pada periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang keempat, pada periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Berikutnya tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR tahun 1999. Perubahan kedua dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Perubahan ketiga ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001. Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang peran penting konstitusi di Indonesia. Konstitusi Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur negara dan masyarakat. Beberapa peran pentingnya antara lain, yang pertama, menjamin hak-hak dasar warga negara seperti hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, dan kebebasan beragama. Yang kedua, mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara lembaga-lembaga negara. Dan yang terakhir, menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, termasuk hak atas pengadilan yang adil dan hak atas privasi. Lembaga negara pasca amandemen. Yang pertama ada MPR, kemudian DPR, DPD, BPK, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial. Tata urutan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang atau UU Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PP. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah atau PP. Yang keempat, Peraturan Pemerintah atau Perpres dan Peraturan Lembaga Negara atau organ badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden antara lain Peraturan Kepala BPK, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Komisi Yudisial. Yang kelima, Peraturan Daerah Provinsi. Yang keenam, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Dan yang terakhir adalah Peraturan Desa atau Perdes. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.